Aura sama asmara. Oke, aku bacain buat Alia ya. Auranya dulu. Hmm. Oke, di sini kalau untuk aura yang buat Alia, sebenarnya yang paling dominan menurutku hijaunya sih. Jadi sikapnya yang baik gitu loh, pribadinya ramah, yang sensitif, yang peka, dan pribadi yang tenang kayak gitu. Ini dominan banget sih hijaunya gitu. Positifnya sih gitu, positifnya yang ramah, orangnya sopan, pribadi yang tenang, itu yang benar-benar dominan banget. Tapi di sini sebenarnya ada satu hal yang menarik ya buat Alia. Di sini ini kelihatan merah gitu loh, auranya merah, tapi kayak merah muda gitu ya, gitu loh, kayak merah muda itu. Biasanya orang yang punya karakter yang punya aura kayak gitu tuh gini, kadang-kadang tuh orang yang semangat gitu loh, orang yang bisa semangat, bisa positif, tapi agak malu-malu kayak gitu, agak malu-malu, agak gimana ya, ada sisi lucunya juga gitu loh, tapi orangnya semangat, orang yang ceria kayak gitu. Kalau kuningnya ada tapi nggak terlalu dominan sih gitu, tapi yang unik adalah merah mudanya. Kalau menurutku itu uniknya dari seorang Alia. Nah kalau untuk birunya nggak terlalu dominan banget gitu loh, tapi di sini walaupun nggak terlalu dominan, ini nggak bisa hilang sih gitu. Jadi yang pasti di sini adalah walaupun kelihatan gampang akrab sama orang, tapi Alia adalah tipe orang yang punya prinsip gitu. Dia punya prinsip harus seperti apa, mau gimana tuh ada. Kuning itu yang gimana? Kalau kuning itu yang ramah kayak gitu, yang ramah, yang ceria, jadi lumayan welcome sama orang gitu sih. Itu sih lucunya dari menariknya dari Alia seperti itu. Walaupun sebenarnya di sini malu-malu ya gitu loh, tapi dia bisa menutupin itu semua kalau dengan sikap ramah dan sopannya sih gitu. Sikap ramah sama sopannya itu kalau menurutku itu adalah bentuk sisi lain dari Alia untuk menutupi sisi malu-malunya, kurang percaya dirinya gitu sih. Jadi pemalunya Alia itu ditutupi dengan cara dia gampang untuk basa-basi gitu loh, atau sekedar nyapa, ngobrol, untuk ibaratnya memulai pembicaraan dengan orang yang baru. Itu adalah cara Alia untuk menutupi kerugiannya sih kayak gitu. Wow, hijau. Ini DC tah? DC kah? Aura makasih buat developnya. Aman. Oh tuh. Nah, asmaranya ya. Oke, di sini kalau untuk masalah asmara kelihatan ada satu hal yang takut sih gitu. Takut nyaman dengan seseorang gitu loh. Takut dikecewain, takut juga disakitin. Kayak gitu. Takut salah milih juga gitu sih. Jadi ini bukan ke trauma sih, tapi Alia ada tipe orang yang bener-bener takut kalau nyaman sama orang itu sampai kecewa gitu. Jadi nggak bisa bayangin kalau sampai dikecewain sama seseorang kayak gitu sih. Jadi kayak ketakutan yang sebenarnya enggak terlalu jadi problem kalau ini terus menerus ada kayak gitu. Jadi mungkin buat Alia, coba untuk lebih sedikit cuek gitu lah. Jangan takut untuk nyoba sih gitu, jangan takut untuk nyoba kenal ya gitu loh, sekedar mengenal aja, sekedar saling mengenal gitu loh, saling silaturahmi, saling tukar pengalaman kayak gitu. Jadi kalau yang penting ya, jangan terlalu berharap, jangan terlalu baper sama orang gitu. Kalau sekedar tukar pengalaman, banyak mengenal, itu adalah bentuk kita untuk juga mengenal dari diri kita juga, untuk mengenal banyak orang juga. Itu kalau bisa jangan sampai jangan sampai itu dihilangkan gitu aja. Nah kalau untuk masalah nyaman atau enggaknya sama orang, ataupun ada perasaan sama orang, nah ini yang harus dijaga kayak gitu. Jadi kalau kenal sama orang, jangan berpikir bahwa nanti kalau suka terus ditinggalin gimana, kalau dikecewain bagaimana. Jangan mikir itunya dulu kayak gitu. Dan kenal sama orang adalah mengenal kepribadiannya gitu loh, mengenal sifat-sifatnya kayak gitu. Jadi tukar pengalaman sama orang itu yang lebih penting gitu.
Tapi yang pasti ya, jangan terlalu berharap sama orang, jangan sampai terjebak dengan perasaan gitu. Sekiranya udah ngerasa nyaman tapi nggak mungkin untuk dilanjutkan, ya berarti harus mundur, yaitu dalam artian menjaga jarak gitu sih. Ada Rehan, ada Kak Andi, ada Ana juga, selamat pagi ya semuanya. Ada Misha, selamat pagi semuanya, salam kenal. Buat teman-teman yang mampir, sempetin 1 menit kalian untuk taplok ya. Yang mau dibacain karakternya silahkan tapping, silahkan taplok ya. Tips buat Alia kedepannya apa kak? Kalau untuk kedepannya yang buat Alia, jangan takut untuk mengenal gitu sih, jangan takut untuk mengenal, ngobrol sama banyak orang. Jadi seringlah tukar pengalaman gitu loh, seringlah ngobrol sama orang-orang yang menurut Alia bisa jadi memberikan banyak masukan gitu loh, nasihat juga gitu. Jadi coba untuk lebih mengenal dengan banyak orang. Dan membuat Alia, kalau sekiranya butuh saran, butuh pertanyaan, ataupun butuh sesuatu yang buat kamu bingung, jangan segan-segan untuk minta pendapat sama orang. Kalau bingung caranya gimana, buat dengan pertanyaan kayak gitu, atau buat dengan pilihan. Kalau kamu bingung dengan sesuatu hal, kamu coba kecilin lagi dengan kamu buat 2 pilihan gitu, A sama B. Habis itu kamu tanyakan ke seseorang, dia pilih apa, terus alasannya kenapa, kayak gitu. Itu aja sih mungkin kalau untuk untuk masalah sarannya buat Alia. Kalau yang lain-lain udah oke, terutama pribadi kamu udah oke gitu, udah baik banget gitu loh. Kamu bisa ramah gitu loh, bisa bersikap sopan, betul kata yang baik juga sama orang, itu udah sesuatu yang baik sih. Apalagi dengan dengan umur kamu yang sekarang, itu menurutku udah sesuatu yang bisa dibilang positif gitu loh. Udah positif banget sama malahan. Ada Dinda, ada Naswa. Halo semuanya, selamat pagi. Alia coba kadang suka takut percaya sama orang. Gini, buat Alia, kalau takut untuk cerita sama orang itu jangan memposisikan bahwa kita adalah orang yang mengalami gitu loh. Jadi ini yang aku biasa lakukan ya, biar entah aku mengkampanyekan bahwa yang aku ceritain ini adalah bukan diri aku dengan cara aku buat pertanyaan kayak gitu. Jadi seolah-olah aku ngasih kuis ke orang, ngasih pertanyaan ke orang biar orang itu ngasih pendapatnya gitu loh. Dan aku tidak menunjukkan bahwa ini orang yang aku buat pertanyaan ini adalah diri aku sendiri kayak gitu. Aku biasanya kayak gitu. Itu alasan salah satu cara aku bukan nggak percaya sama orangnya gitu loh, bukan ngerasa takut juga, tapi itu posisi aku nyaman dengan cara seperti itu gitu loh. Dan aku termasuk orang yang lumayan agak susah untuk percaya sama orang gitu loh, karena aku tipe orang yang sebenarnya curigaan gitu loh. Itu sebenarnya sisi negatif juga sih, tapi nggak aku hilangin. Kenapa? Karena aku sadar bahwa curiga itu kadang-kadang penting, asalkan kita nggak terlalu nunjukin gitu, ataupun nuduh orang tanpa ada bukti, tanpa ada alasan yang kuat kayak gitu sih. Terima kasih Kak Setia, GWS Alia. Ada Alexa, halo selamat pagi. I see, boleh dicoba iya gitu. Itu seru sih. Ada Irfan, selamat pagi. Makasih Kak Prasya, semoga sehat selalu, amin. Moga-moga nih nggak kayak gini lagi sih badanku tuh, biar nggak meriang terus. Aduh, nggak enak banget sumpah. Yuk yang mau di